Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, serta ditunggu video terbaru selanjutnya. Terima kasih. Halo teman-teman, balik lagi sama gue Danu. Gue berniat untuk melakukan road trip dengan melewati 8 kota, 8 hari, dan 1.800 plus kilometer. Jarak tempuh gue itu kurang lebih 1.800 plus kilometer ya guys. 8 kota tersebut yaitu gue berangkat dari Bekasi, langsung gue ke Gunung Kidul. Dari Gunung Kidul gue ke Yogyakarta. Dari Yogyakarta gue ke Solo. Dari Solo gue ke Dieng. Dari Dieng gue ke Wonosobo. Dari Wonosobo gue ke Semarang. Dari Semarang gue langsung ke Jepara. Dan di Jepara itu adalah kota terakhir yang gue datangi. Untuk prosesnya itu 8 hari. Jadi gue per harinya itu menyinggahi kota-kota tersebut. Dan gue explore ada wisata dan makanan kuliner apa aja khas di kota tersebut. Jadi gue pengen cobain dan gue explore wisata dan kulinernya ada apa aja di sana. Kuliner dan wisatanya gue buat vlog dan konten-kontennya. Jadi buat temen-temen yang penasaran bisa tunggu aja video-video gue di konten makan-makan dan jalan-jalannya. Dari Jepara gue langsung balik lagi ke Bekasi. Ya gimana keseruannya dan kelanjutannya? Tonton videonya sampai akhir ya guys. Langsung aja kita cek ya. Guys, ini di road trip Jawa Tengah tahun 2021. Coretan-coretannya nih. Gue mau ke 8 kota, jangka waktu 8 hari, kurang lebih 1.800 plus kilometer ya guys. Dari Bekasi, gue langsung jalan menuju Gunung Kidul. Gunung Kidul itu di dekat Yogyakarta ya guys. Dari kota Yogyakarta itu bisa ke Gunung Kidul dalam waktu 1 jam setengah. Nah dari Bekasi gue langsung ke Gunung Kidul. Dari Gunung Kidul gue lanjut ke Yogyakarta. Dari Yogyakarta gue lanjut ke Solo. Dan dari Solo gue lanjut ke Dieng. Dari Dieng gue lanjut ke Wonosobo, lanjut ke Semarang, dan akhirnya dari road trip Jawa Tengah 2021 ini gue ke Jepara guys. Jadi mentok di Jepara, dari Jepara langsung ke Bekasi lagi. Road trip ini gue mulai berangkat malam ya guys. Jadi gue berangkat malam sekitar jam 7-an, sehabis Isya gue berangkat dari Bekasi sampai Gunung Kidul. Langsung gue hajar, kira-kira menempuh jarak 500 sampai 600 km. Untuk normalnya itu 7 jam sampai 8 jam. Tapi gue sampai 9 jam dikarenakan 2 kali pemberhentian di rest area. Sempet nyari pom bensin juga, sempet muter-muter juga pas di jalannya dikarenakan di tujuan gue kali ini ada perbaikan jalan, jadi harus muter-muter dulu. Jadi untuk normalnya 7-8 jam, tapi gue ngaret ke 9 jam. Alhamdulillah sampai di Gunung Kidul. Gue melanjutkan perjalanan ke Yogyakarta. Itu lebih tepatnya ke Merapi guys. Jadi gue pengen explore Merapi nih. Di Explore Merapi ini kali ini gue pengen nyobain off-roadnya guys. Penyewaan jeep Merapi Lavatur. Itu lokasinya di dekat Kaliurang Merapi guys. Jadi itu base campnya dia. Kita jalan-jalan naik jeep di Merapi Lavatur ini. Ya seru banget ini Explore Merapi. Karena di lokasi Merapi ini banyak tempat wisata yang bisa kita kunjungi. Dan ini wisata bersejarah juga karena kita bisa tahu informasi tentang ledakan Gunung Merapi ya guys. Melewati pemakaman korban-korban bencana Merapi, melihat rumah-rumah bekas kena letusan dari Merapi tersebut, dan ke museum
Sisa Hartaku. Museumnya gokil sih menurut gue, itu informasinya lengkap banget di situ, dari jam dinding yang benar-benar pas letusan itu ada ya guys, dan barang-barang perabotan dan lain-lain yang kena lahar Merapi, serta rumahnya yang benar-benar kena hancur karena ledakan Merapinya tersebut. Gue explore ke Batu Alien di Merapi, dan yang terakhir gue off-road guys di Merapi ini. Jadi ada track off-roadnya gitu, gokil sih, bisa off-road di Merapi. Ini tiga lap gitu, muter. Jadi ya ini benar-benar pengalaman yang gokil banget menurut gue. Oke, untuk road trip selanjutnya kita ke kota Solo. Dari Yogyakarta ke kota Solo itu kurang lebih 1-2 jam. Jadi ini cukup deket sih. Di kota Solo gue eksplor kuliner dan makanannya. Dan kota Solo ini tertata dengan baik ya, untuk kotanya ini bagus banget. Dikarenakan memang tempat lahirnya Pak Jokowi, yaitu sebagai Presiden Indonesia ya guys. Jadi ya perdana banget gue nginjekin kota Solo ini. Oke guys, ini gokil sih. Gue di akhir tahun 2021 ini meniatkan untuk Java road trip di tahun 2021 ini, di bulan November lebih tepatnya. Ini gue Java road trip mulai dari Bekasi, terus start lah di Bekasi itu, terus langsung gue berangkat ke Yogyakarta, menempuh jarak 500-600 km. Lebih tepatnya lagi ke wilayah atau daerah namanya Gunung Kidul. Lanjut lagi ke Solo, Surakarta guys, 1,5-2 jam. Itu gokil sih, enjoy banget setiap jalannya. Oh iya, gue dari Bekasi mulai tuh malam guys, malam, jadi nggak bisa ngeliat pemandangan. Nah ini gue baru bisa ngevlog nih, lagi pemandangan bagus nih, bisa dilihat di depan. Ini gue mau OTW Dieng guys, jadi Dieng Plateau di wilayah dekat-dekat Wonosobo. Ini OTW dari Solo. Baru ngeliat nih jalan tol kalau pagi hari kayak gini, gokil. Ini pukul 8.49 pagi. Gue emang pengen pagi-pagi berangkat, jadi biar explore Diengnya juga enak gitu. Ya gue enjoy banget nih bila bisa nikmatin pagi-pagi di tol. Yang sebelumnya gue waktu berangkat dari Bekasi ke Jogja itu kan malam, nggak bisa nikmatin tol. Nah ini gokil banget sih, refreshing banget sih, gili. Bisa ngeliat 2 gunung langsung loh guys, kiri kanan, gokil. Ini sepanjang jalan tadi dari Solo ke Wonosobo lewat tol ini, view-nya kayak gini. Jadi ya gokil sih, parah. Langsung 2 gunung depan mata. Mungkin arah sebaliknya nggak dapat view ini nih. Ini arah ke Wonosobo dapat view ini, gokil. Nah jadi sekarang udah lebih berapa kilometer deh? 942 kilometer. Waduh, hampir 1000 kilometer guys, gue keliling-keliling. Jadi nggak hanya lewat tolnya doang, gue di jalan non tolnya juga kan kilometer tuh terus berjalan ya. Dan masih ada 3 hari lagi gue explore. Habis dari Dieng mau ke kota Wonosobo dulu, turun ke bawah dari atas puncak Dieng, turun ke bawah ke Wonosobo, baru dari Wonosobo hari berikutnya gue mau ke Semarang. Dari Semarang gue mau ke Jepara guys. Ini udah hampir 1000 km. Oke, kemungkinan bisa sampai 2000 km nih kita di mobil. Jadi ya kita enjoy aja. Thank you. Di hari berikutnya dari kota Solo gue melanjutkan perjalanan ke Dieng ya guys. Dari Solo ke Dieng ini kurang lebih 4 jam sampai 5 jam. Ini perjalanan yang cukup menguras waktu juga dan tenaga, dikarenakan gue lewat treknya yang ekstrim. Buat informasi juga buat teman-teman ini yang mau ke Dieng, ada 2 opsi perjalanan sih. Dari kota Wonosobo ke Dieng itu lebih aman, dan bisa dari Pantura langsung ke Dieng. Kalau dari Pantura langsung ke Dieng itu bisa memotong waktu 1-2 jam.
untuk Wonosobo ke Dieng itu bisa agak lama ya guys. Nah, gua memotong waktu lewat Pantura ke Dieng. Tetapi minusnya adalah trek yang gue lalui itu agak ekstrim dikarenakan tanjakan dan jalanan yang kurang bagus. Dan alhamdulillahnya gue sampai Dieng dan bersyukur banget gue bisa nginjekin Dieng. Dan di Dieng ini gue mencoba kuliner dan wisatanya, lebih tepatnya ini wisatanya banyak banget ya guys. Jadi teman-teman bisa eksplor wisatanya di sini banyak banget. Untuk tujuan gue pertama yaitu ke Kawah Sikidang Dieng. Ini kawah ya guys, berupa kawah. Dan bisa diekspor juga, pemandangannya juga bagus banget. Selanjutnya wisata yang gue datangi yaitu Bukit Pandang Ratapan Angin. Ini salah satu rekomendasi juga yang buat teman-teman ke Dieng. Ini harus kesini banget karena view-nya gokil. Langsung Telaga Warna Dieng ya guys. Ini gokil juga. Harus banget kesini. Oke, pukul menunjukkan waktu 5 sore dan wisata-wisata juga udah tutup. Gue langsung turun dari Dieng ke Wonosobo guys. Jadi dari Dieng ke Wonosobo itu kira-kira 1 jam aja, cukup dekat ya, 30 kilometeran lah pokoknya. Gue memutuskan dari Dieng turun ke Wonosobo dikarenakan besok kita lanjut lagi ekspor di kota-kota selanjutnya. Dan di Wonosobo ini gue ekspor ke alun-alunnya aja guys. Di alun-alun Wonosobo bagus juga ya, di tengah kota. Dan kotanya juga tertata dengan rapih, bagus. Dan kulinernya di Wonosobo ini terkenal mie ongklok ya guys namanya. Nah, gue penasaran pengen cobain nih mie ongklok dan gue cobain ternyata rasanya gokil banget nih. Ini memang terkenal ya, mie ongklok Longkrang di deket alun-alun Wonosobo. Buat temen-temen yang ke Wonosobo ini bisa banget nyobain kuliner satu ini. Dari Wonosobo gue melanjutkan perjalanan ke Semarang guys. Jadi di Semarang ini benar-benar banyak wisatanya juga dan banyak banget kulinerannya. Jadi gue penasaran, pengen cobain kulinernya dan wisata apa aja di sana. Untuk wisatanya gue ke Lawang Sewu guys. Ini gue ke Lawang Sewu. Kenapa namanya Lawang Sewu? Karena Lawang artinya pintu dan Sewu 1000, yaitu pintu 1000 guys. Jadi bangunan ini legendaris banget karena kan mempunyai banyak pintu dan ruangannya ini luas banget, banyak ruangan juga. Di dalamnya ada museum KAI, jadi ini bekerja sama juga sama KAI ya. Dari zaman dulu ini ada sejarahnya guys. Dan bangunan ini juga bangunan dulu bersejarah sekali. Dan sudah dilakukan renovasi ya guys. Dulunya ini nggak kayak gini, jadi lebih terlihat fresh gitu gedungnya. Setelah gue jalan-jalan ke Lawang Sewu, gue mau kulineran di Semarang nih. Jadi kulinernya ini banyak banget di Semarang. Gue penasaran pengen nyobain lumpianya khas Semarang. Dan gue pengen cobain kulineran jajan-jajanan pinggiran yang pastinya enak, yaitu Leker Pak Imo. Ini buat teman-teman juga harus cobain kalau ke Semarang, cobain leker. Ya gokil sih pokoknya, kulineran di Semarang nggak ada habisnya dan enak-enak semua guys. Kota terakhir yang gue datangi yaitu Jepara, tempat kelahiran ibu kita Kartini guys. Jadi kita explore di Jepara ini ada wisata dan kulinernya apa aja. Di Jepara ini kota terakhir yang gue datangi, gue mau ke Lokatara Beachfront. Ini lokasinya di dekat kota Jepara ya. Hanya 5-10 menit aja dari kota Jepara. Tempat penginapan yang chill banget ini pokoknya. Bali vibes banget. Ini tempatnya menurut gue bagus. Bernama Lokatara Beachfront. Jadi tempatnya langsung bisa akses ke pantai. Dan ada kolam berenang juga. Bisa makan es krim gelato. Dan pokoknya gue pengen santai-santai di kota terakhir ini. Hari terakhir road trip, Java road trip di Jepara. Ya alhamdulillah gue sampai ke Bekasi lagi nih dengan kondisi sehat walafiat, selamat.
Jadi road trip kali ini gokil banget menurut gue. 8 hari guys. 8 hari dengan gue lewati 8 kota. Dan kilometer yang gue lalui di jalan itu sampai 1800 plus kilometer. Itu menurut gue pengalaman yang gokil banget nih road trip kali ini di akhir tahun 2021. Alhamdulillah juga nggak ada trouble di kendaraan. Untuk kondisi mesin juga ini fit banget, mobil gue nggak ada kendala. Untuk ban juga kondisinya masih bagus, nggak ada kendala juga. Di sebelumnya juga gue melakukan pergantian ban ya semuanya. Dan untuk mesin juga gue melakukan perawatan terlebih dahulu, tune up dan lain-lain. Jadi alhamdulillah 8 hari ini aman road tripnya. Cuma ada kendala sedikit aja nih, gue juga bingung banget. Di Bekasi pas mau berangkat itu mobil gue kena batu guys, nggak tahu itu batu dari mana. Kayaknya truk melewati lubang terus ada batu, dan batunya mental ke bodi mobil gue. Dan alhasil itu penyok di bagian sisi kiri pengemudi ya, pintu kiri. Jalan tol menurut gue terugal-ugalan yang dari seluruh jalan tol ya. Dari segi orang-orangnya juga nggak ada yang santai, banyak-banyak truk dan jalannya lubang-lubang, itu bener-bener ngeri banget sih jalan tol situ tuh. Untuk trouble yang kedua paling gue di Jogja. Gue lagi makan di Kopi Klotok dan kondisi itu gerimis-gerimis hujan, ada lubang gitu. Gue kurang pelan-pelan, itu kesalahan gue sendiri sih. Gue kurang pelan-pelan dan bumper depan gue gesrot guys. Dan alhasil itu baret gitu. Ya sedikit aja sih baretnya. Untuk trouble yang ketiga paling pas di Dieng. Itu kondisi kan gue lewat jalur alternatif, jadi itu agak ekstrim. Untuk kondisi bagian belakang, bumper bagian belakang fender ban kiri itu agak gesrot ya guys. Jadi fendernya kemakan gitu. Pengalaman yang gokil banget menurut gue. Jadi ditunggu aja untuk konten-konten selanjutnya. Kilometer mobil gue sebelum road trip gue capture dulu. Nah ini dia guys, ini kilometer gue sebelum road trip 58.571 kilometer. Dan sekarang yaitu 60.425 kilometer guys. Jadi kira-kira hampir 2000 km. Sekian video dari gue, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Nantikan video gue terbaru selanjutnya. Terima kasih. Anyway you say